di mana tadi sudah membedah begitu ya faktor-faktor apa saja yang ternyata memang mayoritas kurang greget saja dari pemerintah kita atau dari dalam negeri. Tapi kalau kita kaitkan juga dengan kondisi eksternal atau kondisi global, apakah memang ada kaitannya juga dengan lifting migas kita yang justru mencapai kemundurannya, Pak Joksis? Nah, sebetulnya kondisi global itu justru menguntungkan. Karena apa? Karena kan dengan misalnya perang Ukraina, Rusia, terus ada Israel juga sempat dengan Iran, dengan Hamas begitu ya. Nah ini kan harga minyak jadi tinggi kan. Ketika harga minyak tinggi, itu kesempatan yang tepat mempercepat untuk melakukan eksplorasi produksi, untuk investasi di OR dan pengembangan lapangan begitu ya. Ini justru sangat mendukung sebetulnya gitu. Jadi ini justru dari dalamnya sebetulnya yang kurang greget dan kurang apa ya, jadi gemes gitu aja gitu loh. Sementara negara-negara lain seperti saya contohkan tadi di Amerika bisa meningkatkan produksinya sampai 6 kali lipat dengan IOR kan. Begitu pula di Cina, di negara lain gitu. Kita tadi aja tinggal dalam negerinya justru eksternalnya sangat mendukung kita gitu ya. Tinggal akselerasi aja sebetulnya gitu kita ajukan. Kan yang punya hitung-hitungan kan di bidang hulu migas kan SKK begitu ya. Mengajukan ke pemerintah, terus Kementerian Keuangan minta insentif. Nah, dengan insentif ini produksi kita akan naik kan. Kan insentif mengeluarkan insentif kan nggak pakai duit gitu. Jadi itu aja sebetulnya. Karena sudah terbukti bahwa kita lakukan hanya bisnis as usual dan kita tahu semua bahwa orang-orang petrol engineer tahulah bahwa lapangan yang sudah tua pasti ada decline. Namanya minyak dikuras terus kan habis. Nah, tapi sebetulnya masih ada di dalam itu sekitar 50%. Karena dia menempel pada batuan reservoir, hanya dengan IOR dia bisa naik gitu. Dengan untuk lapangan-lapangan yang baru ditemukan, ya dengan insentif gitu. Karena kalau eksplorasi itu nanti 5 tahun, 10 tahun kemudian baru bisa kita produksi gitu kan. Di samping itu eksplorasi kan belum tentu dapat minyak juga gitu. Risikonya masih tinggi. Sementara di dunia internasional juga sekarang sebagian investasinya itu sudah dialihkan ke EBT gitu. Nah jadi ini sangat penting justru harus kita percepat memanfaatkan kondisi global yang sekarang ada, di mana beberapa negara kekurangan energi begitu ya, dengan harga energinya tinggi, dan kesempatan kita masih, karena kita nanti peaknya itu udah kita plan masih 2035, jangan sampai telat gitu ya. Kalau kita telat ya udah ketinggalan gitu ya, nanti orang di dunia internasional juga nggak akan mau lagi investasi di bidang fosil gitu ya. Oke. Gitu. Jadi sekarang ini justru yang pas kondisi global untuk kita mempercepat meningkatkan produksi di dalam negeri. Oke, Anda katakan jangan sampai telat begitu ya Pak Joksis. Apakah memang sebetulnya sudah telat atau seperti apa? Apakah masih bisa dikejar? Sudah telat, kita produksi sudah turun terus gitu ya, kebutuhan makin meningkat. Nah kalau sudah telat jangan tambah telat lagi gitu kan. Gitu. Kita sudah juga mempersiapkan yang namanya CPE gitu ya, cadangan penjaga energi Perpres. Ini tinggal diparaf oleh Menteri BUMN, terus Presiden udah langsung teken karena semua menteri juga sudah paraf gitu. Itu untuk menjaga ketahanan energi kita, terutama 3 energi yang masih fosil yang masih import ya. Kita di CPE kita itu kita akan meningkat punya cadangan nanti ya, bensin 30 hari, minyak mentah 30 hari, LPG juga 30 hari gitu ya. Ini karena 3 komoditi yang masih import gitu ya. Kalau nanti produksi turun terus, nanti importnya nambah terus. Kita ya kalau orang lain mau memberikan minyaknya ke kita, kalau enggak kan bahaya. Apalagi kalau kita nggak punya cadangan penjaga ini kan, itu sangat berbahaya. Makanya mudah-mudahan dalam waktu dekat gitu ya, setelah Menteri BUMN paraf Perpres CP ini, Presiden segera tanda tangan dan kita sudah mulai menganggarkan untuk kita punya cadangan penyangga energi, minyak mentah, LPG dan bensin, itu untuk ketahanan kita gitu. Karena untuk jaga-jaga kalau terjadi perang terus-menerus, nggak ada lagi negara yang mau kasih kita bensin, LPG sama minyak mentah kan repot gitu. Kita nggak punya cadangan kan gitu. Itu untuk ketahanan dan kemarin energi kita juga gitu. Oke. Tadi di awal Anda katakan sebetulnya dalam status ketahanan energi kita sudah mencapai level status tahan. Apabila pemerintah atau political will akan terus seperti ini yang Anda katakan kurang greget,
akan berubah dalam status tahan ini dan menjadi tidak tahan dalam kurun waktu berapa lama kalau dilihat dari stok cadangan yang kita punya, Pak Jokses? Nah, kita sedang ya salah satu cara untuk tetap meningkatkan indeks ketahanan energi kita ya di paling tidak kategori tahan begitu ya. Itu kita makanya dari segi regulasi sesuai dengan amanah undang-undang juga, undang-undang energi kita mempunyai CPE, cadangan penyaluran energi. Jepang punya 6 bulan, Amerika punya 9 bulan. Nah, kita belum punya. Ini kan bahaya gitu ya. Nah, kemudian kalau kita nanti, alhamdulillah kalau untuk bensin kan pemerintah sudah berupaya nih mengurangi. Kalau untuk solar udah beres ya dengan B30, B35. Nah, untuk bensin pemerintah menggalakkan tadi ya Pak Presiden, Pak Luhut ya dengan bioetanol. Bahkan kita bisa mengakuisisi tuh. Kita nanti bisa belajar lah kan di Brazil itu berhasil mengatasi bahan bakar bensinnya dengan bioetanol kan. Dia dengan tebu. Kita punya juga nanti rencana di Irian begitu ya, ada ladang jutaan hektar untuk tanaman tebu dan pangan untuk energi dan pangan begitu ya, akan meniru Brasil. Sebetulnya tidak hanya dari tebu, sebetulnya bioetanol itu bisa dari tumbuhan-tumbuhan yang lain begitu ya. Nah, kemudian untuk meningkatkan ketahanan energi kita juga selain kita tadi punya CPE, kita akan mengurangi impor fosil begitu ya. Tadi bensin sudah, kemudian LPG nanti dengan meningkatkan terus jaringan gas kota, dengan juga kompor listrik ya. Kemarin pemerintah dan DPR sudah membagikan rice cooker ya. Angkanya 500.000 ya dalam waktu satu kali saja, 1 tahun anggaran saja sudah bisa mengkonversi 500.000 rumah tangga dengan rice cooker begitu ya. Nanti sebab kalau dengan jaringan gas bumi saja itu sejak kita dari tahun 2009 sampai sekarang belum 1 juta sambungan rumah tangga. Jadi harus paralel dengan jar gas juga, dengan rice cooker juga, dengan kompor listrik juga agar supaya impor LPG kita tuh berkurang gitu. Kalau ini kita terus pakai LPG, ketika saya udah bilang sama Pertamina, nanti ketika negara yang mengirim LPG-nya ke kita menaikkan harganya, kita nggak punya pilihan. Dan itu kejadian. Dari harga $600 meningkat di landed price itu sampai 1.200 pernah begitu ya. Karena kita nggak punya pilihan gitu ya. Apalagi kalau dia tidak mau mengirim LPG-nya akibat global misalnya perang berkelanjutan, ya kita bisa kelangkaan sehingga ketahanan energi kita bisa turun begitu ya. Loh iya dong, ketahanan energi kan diukur seberapa besar kita bisa menyediakan energi bagi masyarakat. Ketika itu langka, maka anjlok. Berarti kita apa? Sudah dari tahan turun ke rentan, tidak tahan gitu. Ini bahaya gitu ya. Makanya kita coba nanti kita punya cadangan penyangga 30 hari gitu. Nah makanya produksi itu jangan ditunda gitu, justru harus dipercepat karena kita butuhnya sekarang gitu ya. Karena EBT kita kan belum siap gitu ya. Kita masih realisasinya itu sekarang baru 13,15%. Target kita 23% di 2025. Nah, pembaruan peraturan pemerintah tentang pembayaran nasional ini kita tingkatkan dari 2060 70% EBT-nya. Kita tingkatkan gitu. Kita nanti yakin dengan kompor listrik, dengan solar panel begitu ya, dan geothermal dan energi. Kita punya banyak sekali potensi energi di dalam negeri, baik itu biofuel tadi sudah disampaikan gitu ya, geothermal, panas bumi, matahari, air gitu, kita punya banyak sumbernya. Nah ini sedang terus kita galakkan gitu ya. Nanti kalau ini sudah betul-betul melaju cepat ya, Indonesia Emas mulainya nanti titik puncaknya itu nanti mulai gencar EBT itu mulai di 2045 Indonesia Emas. Nah kesini makin jadi grafiknya itu eksponensial. Memang sekarang lambat ya sekian persen ya. Tapi nanti melewati Indonesia Emas kita akan cepat sekali tuh EBT-nya, fosil akan tertinggal. Makanya jangan dimundurin gitu, justru harus dipercepat gitu.